Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan tentang kode etik keperawatan dan perilaku etik. Kode etik keperawatan merupakan alat pengambil keputusan yang valid serta berguna bagi perawat dalam menghadapi masalah etik pada praktek klinik sehari-hari. Kode etik keperawatan ini akan menjamin praktik yang dilakukan oleh perawat bersifat profesional. Oleh karena itu, sangat penting bagi perawat untuk memenuhi prinsip-prinsip etik karena perawat yang secara langsung berhubungan dengan pasien. Kode etik ini akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Dengan adanya kode etik, diharapkan para profesional perawat dapat memberikan jasa sebaik-baiknya kepada klien. Organisasi yang mewadahi perawat di Indonesia adalah PPNI, mewajibkan anggota profesi keperawatan untuk patuh kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014, yaitu mengenai pelaksanaan pelayanan keperawatan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, accountable, bermutu, aman, dan terjangkau oleh perawat yang memiliki kompetensi, kewenangan etik, serta moral yang tinggi. Ini ada di Kemenkes 2014. Tujuan dari kode etik keperawatan yang pertama adalah mengatur bagaimana hubungan antar perawat, klien, teman sejawat, masyarakat, serta unsur profesi. Selanjutnya merupakan standar dalam mengatasi masalah yang dilakukan oleh praktisi keperawatan yang tidak mengindahkan dedikasi moral. Selanjutnya, tujuannya untuk mendukung profesi perawat yang dalam menjalankan tugasnya diperlakukan secara tidak adil oleh institusi maupun masyarakat. Juga tujuannya sebagai dasar dalam menyusun kurikulum pendidikan Indonesia serta memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya sikap profesional dan perawat dalam melaksanakan tugas praktek keperawatan. Kemudian atau pokok-pokok kode etik keperawatan Indonesia. Yang pertama adalah tentang perawat dan klien. Di sini perawat versus pasien, dengan pasien yang berbeda-beda dari jenis agama, suku, ras, status sosial maupun dengan segala keunikannya. Perawat di sini tidak bisa memilih, tapi perawat harus selalu siap sedia dalam memberikan pelayanan kepada pasien dengan segala keunikannya. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga hubungan perawat dan klien. Yang pertama, perawat wajib menghargai harkat serta martabat manusia, keunikan klien, dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik, serta agama yang dianut, serta kedudukan sosial. Selain itu, perawat juga senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan kelangsungan hidup beragama klien. Serta perawat tanggung jawab utamanya kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan, serta perawat wajib menjaga segala sesuatu yang dikehendaki kecuali kepada pihak yang berwenang. Nah, di sini ada perilaku etik bagaimana perawat dan klien. Perawat dalam memberikan pelayanan harus menghargai harkat martabat manusia. Dengan cara apa? Nah, ini adalah perilaku-perilaku yang dapat diukur. Perawat wajib memperkenalkan diri kepada klien, kepada keluarganya, wajib menjelaskan setiap intervensi keperawatan yang dilakukan kepada klien dan keluarga. Juga perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan dilarang tidak mencela adat atau kebiasaan dan keadaan khusus pada klien, serta perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan dilarang atau tidak membedakan pelayanan atas dasar kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran darah,
dan agama yang dianut oleh klien serta status kedudukan sosial klien. Nah, berikutnya ini adalah bagaimana perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan kelangsungan hidup beragama. Perilaku yang dapat diukur, perawat pada awal bertemu dengan klien wajib menjelaskan bahwa mereka boleh menjalankan atau diizinkan dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan budaya, adat, dan agama selama itu tidak bertentangan dengan rumah sakit dan tidak merugikan kesehatan pasien. Perawat dalam memberikan pelayanan wajib memfasilitasi pelaksanaan nilai budaya, adat istiadat, dan kehidupan beragama, dan wajib mencari solusi yang akan berpihak kepada klien bila terjadi konflik terkait dengan nilai budaya, adat istiadat maupun beragama. Di sini juga perawat wajib membantu klien untuk memenuhi kebutuhannya sesuai budaya, adat istiadat, dan agama. Perawat wajib mengikut sertakan klien secara terus-menerus dalam memberikan asuhan keperawatan. Lalu selanjutnya juga perawat tanggung jawab utama perawat kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan. Di sini perilaku yang dapat diukur yaitu perawat wajib melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan standar prosedur operasional. Perawat juga wajib melaksanakan intervensi keperawatan sesuai dengan kompetensinya, dan perawat wajib membuat dokumentasi asuhan keperawatan berdasarkan tadi standar prosedur operasionalnya. Di sini perawat wajib merahasiakan. Dengan perilaku yang dapat diukur, perawat tidak memberikan informasi kepada klien tentang klien kepada orang yang tidak berkepentingan. Perawat tidak mendiskusikan klien di tempat umum, serta perawat menjaga kerahasiaan dokumen klien. Yang berikutnya di sini kode keperawatan Indonesia juga membahas tentang perawat dan praktek. Sebagai seorang perawat, tentunya kita harus selalu berupaya meningkatkan kemampuan diri sebagai perawat agar mampu memberikan yang terbaik bagi pasien. Hal-hal yang harus diperhatikan, perawat memelihara dan meningkatkan kompetensi di bidang keperawatan dengan cara belajar terus-menerus. Perawat memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai kejujuran profesional. Perawat dalam membuat keputusan didasarkan informasi akurat dan mempertimbangkan kemampuan serta kualifikasi seseorang bila melakukan konsultasi, menerima delegasi, dan memberikan delegasi. Dan perawat menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan. Yang pertama, selanjutnya perilaku etik perawat dan praktek, yaitu dalam memelihara dan meningkatkan kompetensi di bidang keperawatan. Perilaku yang dapat diukur adalah perawat selalu mengikuti kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan ilmu serta keterampilan sesuai dengan kemampuan. Perawat menerapkan dalam praktik sehari-hari ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbaru dalam memberikan pelayanan. Selanjutnya, perawat harus mempublikasikan ilmu serta keterampilan yang dimiliki baik dalam bentuk hasil penelitian maupun presentasi kasus, diantaranya jurnal reading, laporan kasus, dan summary report. Dan selanjutnya perawat melakukan evaluasi diri terhadap pencapaian hasil asuhan keperawatan. Yang selanjutnya, bagaimana perawat memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai kejujuran profesional. Nah, ini perilaku yang dapat diukurnya adalah perawat mengikuti dan melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan penjaminan mutu seperti GKM atau gugus kendali mutu, diskusi kasus, dan seterusnya. Perawat juga selalu melakukan evaluasi terhadap perawat lain yang menjadi tanggung jawabnya dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru. Kemudian, perawat juga dalam memberikan asuhan keperawatan wajib mengidentifikasi asuhan keperawatan yang tidak sesuai dengan standar mutu
dan keselamatan pasien, dan perawat wajib menyampaikan kepada atasan langsung apabila menemukan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan standar mutu dan keselamatan pasien untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Kemudian, perawat dalam memberikan intervensi wajib merujuk kepada standar yang dikeluarkan institusi pelayanan kesehatan, serta perawat menggunakan teknologi keperawatan yang telah diuji validitasnya dan realitasnya oleh Kementerian Perhubungan. Kemudian di sini perawat bagaimana membuat keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dan mempertimbangkan kemampuan. Di sini perilaku yang dapat diukur adalah perawat selalu menggunakan data yang akurat dalam mengambil keputusan. Perawat mendelegasikan pekerjaan harus menggunakan komunikasi yang jelas serta lengkap. Kemudian perawat juga bertanggung jawab dalam pembinaan moral staf. Perawat harus melakukan laporan terkait tugas yang dilimpahkan, serta perawat harus menjalankan tugas yang didelegasikan, dan perawat memberikan masukan berkaitan dengan kasus yang dikonsulkan sesuai dengan tingkatan penerima konsul. Berikutnya, perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan. Dengan perilaku yang dapat diukur, perawat selalu berpenampilan rapi dan wangi. Perawat selalu dapat menjawab pertanyaan klien sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Perawat selalu menepati janji. Perawat selalu ramah. Perawat menggunakan seragam bersih sesuai dengan norma kesopanan. Perawat berbicara dengan lemah lembut. Kemudian di sini juga mengenai perawat dan masyarakat. Perawat adalah bagian dari masyarakat, artinya bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, perawat dapat menjadi pemrakarsa untuk kegiatan-kegiatan masyarakat untuk mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat di sekitarnya. Hal yang harus diperhatikan di sini, perawat mengemban tanggung jawab bersama masyarakat untuk memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan masyarakat. Dengan perilaku yang dapat diukur, di sini perawat memperlihatkan perilaku hidup sehat di lingkungan masyarakatnya. Perawat melakukan pembimbingan kepada masyarakat untuk hidup sehat dengan berpartisipasi aktif dalam tindakan pencegahan promotif, kuratif, maupun rehabilitatif. Kemudian perawat juga melaksanakan gerakan masyarakat sehat seperti perilaku hidup sehat, hand hygiene, dan lainnya. Perawat juga mengajarkan masyarakat tentang bencana, mengajarkan masyarakat menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman, serta perawat juga melakukan penelitian dan menerapkan praktik berbasis bukti dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, perawat dan teman sejawat. Nah, di sini bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan teman sejawat ini juga demi kepentingan pasien. Hal yang diperhatikan yaitu agar hubungan dengan teman sejawat tetap harmonis. Perawat memelihara hubungan yang baik ya dengan sesama perawat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya. Perawat bertindak melindungi klien dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan yang tidak kompeten, tidak etis, dan ilegal. Yang harus kita lakukan di sini, yang pertama, perawat senantiasa memelihara hubungan baik dengan sesama perawat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya dalam memelihara kerahasiaan suasana lingkungan kerja maupun mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Nah, ini perilaku yang diukur. Yang pertama, perawat dapat mendiskusikan hal-hal terkait profesi secara berkala dengan teman sejawat. Perawat dalam menyampaikan pendapat terhadap
sejawat menggunakan rujukan yang diakui kebenarannya, perawat menghargai dan bersikap terbuka terhadap pendapat teman sejawat, perawat menciptakan lingkungan yang kondusif, serta perawat menghargai sesama perawat seperti keluarga sendiri. Nah, perawat tindak melindungi klien dari tenaga kesehatan yang tidak kompeten. Perilaku yang diukur adalah perawat mempraktikkan penyelesaian yang terjadi antara teman sejawat sesuai alur penyelesaian masalah. Perawat melaporkan sejawat yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar etik dan tidak sesuai dengan peraturan undang-undangan. Perawat menegur sejawat atas perilaku yang tidak kompeten, tidak etik, dan tidak ilegal, serta perawat membina sejawat lainnya agar lebih kompeten. Kemudian yang terakhir di sini bagaimana perawat dan profesinya. Sebagai profesi, perawat perlu meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilannya dengan menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Nah, berarti di sini perawat harus selalu update dengan perkembangan ilmu dan teknologi terbaru. Ini perawat mempunyai peran utama untuk menentukan standar pendidikan serta pelayanan keperawatan serta menerapkannya dalam kegiatan pelayanan dan pendidikan keperawatan. Hal-hal yang harus diperhatikan di sini adalah perilaku yang dapat diukurnya. Perawat menyusun standar yang dibutuhkan profesi di institusi pelayanan dan pendidikan. Perawat wajib memfasilitasi kebutuhan belajar mahasiswa sebagai calon anggota profesi. Perawat melakukan sosialisasi ilmu dan teknologi terbaru dalam lingkup profesi di institusi pelayanan dan pendidikan. Perawat wajib menjaga nama baik profesi dan organisasi. Kemudian perawat berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi keperawatan. Perilaku diukurnya perawat pelaksanaan kajian asuhan keperawatan yang diberikan secara terus-menerus dengan bimbingan perawat yang dituju. Perawat menyampaikan hasil kajian asuhan keperawatan dalam forum temu ilmiah perawat pada institusi terkait. Bagaimana perawat berpartisipasi aktif dalam upaya profesi untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang kondusif. Perilaku yang dapat diukurnya adalah perawat harus aktif memberikan usulan terhadap pihak terkait agar tersedia sarana prasarana untuk kelancaran asuhan keperawatan. Perawat wajib menyampaikan asuhan keperawatan yang telah dilakukan pada setiap serah terima. Perawat penanggung jawab wajib memastikan terlaksananya asuhan keperawatan yang diberikan. Perawat penanggung jawab wajib menyampaikan perkembangan asuhan keperawatan kepada penanggung jawab perawat yang lebih tinggi secara berkala. Baik, mungkin materi mengenai kode etik dan perilaku etik. Maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.